Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Justika Rindawan Pramanik, absen 16, kelas 12 MIPA 8, SMA Negeri 1 Kota Bogor. Di video selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai demokrasi terpimpin tentang perebutan Irian Barat dari Belanda. Benar tidak ya, Irian Barat sempat diduduki oleh Belanda? Pada awalnya, Indonesia dan Belanda telah melakukan konferensi meja bundar tahun 1949. Namun, Belanda enggan melakukan hasil KMB, sehingga Indonesia melakukan kepada PBB, namun tidak cukup suara, sehingga ditolak. Meskipun pada konferensi Asia Afrika 1955, kedua 29 negara Asia Afrika telah mendukung Indonesia, namun hal itu belum cukup untuk mendapat dukungan internasional dari PBB. Pada akhirnya, Indonesia pun melakukan konfrontasi politik terhadap Belanda, di antaranya membatalkan hubungan universal Indonesia dan Belanda secara sepihak dan dihukumkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956. Kemudian membentuk pemerintahan sementara di Irian Barat, mengambil alih semua perusahaan milik Belanda, membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat, kemudian memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Tak cukup dengan melakukan konfrontasi politik, Indonesia melakukan konfrontasi ekonomi, di antaranya membatalkan utang Indonesia kepada Belanda, melarang maskapai penerbangan Belanda, memberhentikan semua perwakilan konsuler Belanda, mengambil alih perusahaan Belanda di Indonesia, dan memindahkan pasar komoditas Indonesia. Pada 30 September 1960, dalam sidang PBB, Soekarno melakukan pidato yang berjudul Membangun Dunia Kembali. Dalam pidato tersebut, ia menegaskan bahwa Indonesia akan bersikap tegas kepada Belanda, dan akhirnya masalah ini pun dibuka kembali oleh PBB. Dalam sidang tersebut, Amerika mengusulkan untuk Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Indonesia maksimal 2 tahun. Namun, Belanda tetap ingin membentuk negara Papua. Dikarenakan Belanda tetap kukuh untuk membentuk negara Papua, Indonesia pun melakukan konfrontasi militer, yaitu mencari bantuan senjata dari luar negeri kepada blok barat yaitu Amerika Serikat dan kepada blok timur yaitu Uni Soviet. Namun pada pembelian terhadap blok barat tidak memuaskan hasilnya. Kemudian, dikarenakan Belanda mengetahui bahwa Indonesia mencari bantuan senjata, Belanda pun mengerahkan kapal perangnya terhadap perairan Irian Barat. Akhirnya, pada 19 Desember 1961 diadakan rapat besar di Yogyakarta. Soekarno pun langsung memberi komando Trikora, yaitu Tri Komando Rakyat, dan berisi 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat, dan 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum. Setelah dilakukannya Trikora, kemudian Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1962 yang berisikan pembentukan Komando Mandala untuk pembebasan Irian Barat. Kemudian, tahapan strateginya pun diatur oleh Soeharto. Tahapannya yaitu infiltrasi, eksploitasi, dan konsolidasi. Dikarenakan Belanda meremehkan Komando Mandala, akhirnya Indonesia pun berhasil melakukan tahapan infiltrasi dan menempati Tembineguan di Irian Barat. Akhirnya, pada 15 Agustus 1962, Indonesia dan Belanda melakukan perjanjian di New York dan dinamakan Perjanjian New York. Hasil perjanjian New York yaitu 1. Belanda menyerahkan Irian Barat selambatnya 1 Oktober 1962. 2.
Pemerintahan sementara PBB menggunakan tenaga Indonesia. 3. Angkatan Perang Belanda kembali secara berangsur, dan Angkatan Perang Indonesia di Irian Barat berada di bawah pemerintahan sementara PBB. 4. Bendera Indonesia dikibarkan di samping bendera PBB. 5. Pemerintah wajib melaksanakan PPRA atau penentuan pendapat rakyat. Dikarenakan adanya gerakan 30 SPKI, maka PPRA pun tertunda sampai masa Orde Baru. Akhirnya, pada 19 November 1969, PBB menerima hasil PPRA Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.